Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Bro. Hari ini kedatangan motor Jupiter Z lama untuk basic mesinnya. Namun untuk bodinya ini modifikasian menggunakan rangka Honda 70. Motor siluman. Kondisi datang ke bengkel mogok, didorong sama owner beserta satu temannya, dan informasi dari pemilik motor mengatakan bahwa motor ini dalam kondisi waktu masih hidup itu kondisinya sudah berasap atau ngebul, kemudian suaranya juga kasar. Nah, untuk kondisi awal kita lihat dulu ya. Oke ya, nggak mau nyala. Kita coba cek di bagian busi. Kalau kompresi ini bisa dirasa ada kompresi Kang Bro. Kita langsung cek ke businya. Untuk BBM juga sepertinya masih ada, karena tadi saya sempat cuk melalui karbonnya masih basah ya sama BBM. Kita coba buka dulu businya. Terlihat basah ya untuk busi. Kita coba cek api. Pengapian nggak ada Kang Bro. Baik Kang Bro, hilang pengapian ya. Ternyata setelah saya cek untuk pengapian ini sudah menggunakan pengapian tipe DC ya, menggunakan baterai juga. Untuk kondisi baterai itu tidak ada strumnya sama sekali, dan ini saya bantu menggunakan cas atau adaptor. Untuk CDI menggunakan kepunyaan Jupiter lama. Nah, sekarang kita cek lagi ya untuk api di kabel businya. Kita coba cek kembali. Kunci kontak on. Api sudah ada ya. Aki tekor nggak keluar api, biasanya ada permasalahan di bagian kiprok juga Kang Bro, atau dari spool atau kiprok, tapi itu urusan belakangan nanti. Yang penting kita fokus ke perbaikan motor ini dulu, mengatasi masalah ngebulnya sama suara kasar. Oke ya, kita coba nyalakan dulu sedikit. Oke, motor udah menyala. Loh, mati lagi. Ya. Saya fogging
suara mesin kasar terdengar di area head, Kang Bro. Oke, cukup ya untuk kondisi awalnya seperti ini. Untuk berasap tebel banget. Kemudian untuk suara kasar terdengar di area head. Oke, untuk selanjutnya langsung kita bongkar. Baik Kang Bro, ini untuk posisi silinder head, silinder kop sudah selesai saya bongkar, dan kita bisa mulai analisa satu persatu komponen yang terlihat ya. Yang pertama, karena kita akan fokus perbaikan penyebab motor ini berasap putih atau ngebul, kita pertama akan cek atau kita koreksi di bagian ring piston ya, beserta bloknya. Oke, kita lihat dulu ya untuk kondisi piston. Kondisi piston terlihat baret parah seperti ini ya. Tapi untuk bagian yang bawah ini termasuk mulus. Untuk bagian yang bawah ya, yang atas yang berat seperti ini. Kemudian ini untuk ring piston sudah saya lepaskan Bro, karena nanti saya akan cek juga untuk bagian clearance gap ringnya saat terpasang di silinder block. Terlihat baret, ini baretan dari pistonnya terlihat. Dan kalau diraba seperti ini terasa Kang Bro, di sini juga baret dalam ini. Nggak cuma bagian pistonnya saja. Terkadang kan ada yang model baretan itu di sini terlihat bekas baretan, cuma dia nggak sampai dalam, atau kayak noda dari piston ya, piston yang tergerus itu seperti tertinggal di silinder. Karena untuk pada dasarnya bahan piston dan silinder block itu berbeda. Kalau piston kan ibaratnya lebih lunak, jadi kadang kalau terjadi berat itu biasanya cuma meninggalkan bekas saja tanpa meninggalkan baretan yang dalam. Nah ini terlihat baret dalam ini ya. Kemudian untuk sisi depannya di sini juga terlihat kayak gelombang bekas ring seperti itu ya. Nah ini kalau diraba juga kerasa ini Kang Bro.
bulatan-bulatan goresan ini ya. Ini terasa kalau diraba seperti ini. Dan di sisi sebelah sini seperti ada bercak-bercak hitam. Mungkin pernah kemasukan air juga untuk motor ini. Ya. Dan kita coba cek untuk cap ringnya saat terpasang di silinder blok. Ya, kita coba masukkan untuk ring pistonnya. Kita coba masukkan. Nah, kita posisikan ring piston masuk ke dalam silinder seperti ini. Kemudian kita dorong menggunakan piston ya, biar dia sama rata. Dorong agak maju ke depan, Kang Bro. Kita tempatkan ring pistonnya itu tepat di silinder yang dilintasi oleh ring tersebut. Kalau misalkan cuma di ujung sini kan daerah sini nggak kesentuh ring. Nah, ini batas yang disentuh ring ini dari sini ke depan ya. Nah, di sini sudah cukup lah buat kita mengecek clearance gapnya. Nah, itu ya, terlihat untuk clearance-nya. Nah, segitu Kang Bro. Menurutku sudah lumayan lebar. Lumayan lebar. Dia sudah mungkin sekitar di atas 0,25an ini. Bahkan lebih. Kita bisa cek menggunakan fuller ya kalau ngecek clearance ring piston seperti ini. Nah, untuk ukuran standarnya Kang Bro, untuk sekelas motor bebek seperti ini, itu bisa sebagai patokan saja ya. Untuk ukuran clearance-nya, ukuran aman, ya kisaran antara 0,10 sampai 0,20. Atau kita kasih toleransi sampai 0,25. Itu untuk sekelas motor bebek seperti ini. Kalau misalkan di atas 0,25 itu kemungkinan juga walaupun kondisi liner atau boring mulus, piston mulus, tapi kalau clearance dari ring pistonnya agak lebar, tetap saja ada kemungkinan terjadi berasap. Jadi untuk jarak amannya itu ya bisa sebagai patokan 0,10 sampai 0,20 atau kita kasih toleransi untuk jarak lebar terlebarnya 0,25. Itu untuk posisi aman. Nah, ini untuk kondisi piston sudah jelas barat seperti ini, sudah pasti akan kita lakukan penggantian. Selanjutnya untuk area heat sebelah atas di area noken as. Noken as sudah diganti, pernah diganti menggunakan imitasian, mereknya terlihat Takayama. Kondisi fisik masih bagus, tidak ada baretan-baretan yang berarti. Kemudian untuk lawannya, templarnya di sini juga halus, ya, nggak ada baretan yang terlihat, masih mulus Kang Bro. Noken templar masih mulus. Tapi di sini untuk bagian baut penyetel klepnya Kang Bro ada yang melebar ini. Ini untuk klep in ya. Sepertinya klep in ini karena untuk Templar itu angkanya kan berbeda, ada yang lebih besar ada yang lebih kecil. 75 dan 72. Nah, untuk klep in biasanya itu ukuran angkanya itu yang lebih besar. Nah, ini tadi posisinya memang di posisi klep in ya. Ini terjadi melebar untuk baut penyetelnya. Kemudian kita lihat dratnya di sini masih ada, kemungkinan akan kita rapikan saja ya. Ini masih kita gunakan kembali. Selanjutnya bagian klep. Klep in ini terlihat sangat terkikis, sudah tipis. Ini akan kita ganti untuk klep in. Klep X aman, masih tebal. Kemudian bagian seating klepnya masih bisa kita gunakan kembali tanpa penggantian seating klep.
kita ganti untuk klep in, kita sekur ulang. Insya Allah rapat, masih bisa. Untuk kondisi klep sendiri di bagian bos klep juga masih aman Kang Bro, belum terjadi kekocakan ya, masih bagus. Untuk klep X, klep in, nah sedikit ada longgar tapi belum terlalu ya, terasa sedikit. Oke, bagian klep head. Kemudian untuk selanjutnya Kang Bro, saya informasikan kembali ya, mohon maaf tadi di awal video saya bilang untuk motor Jupiter lawas ya, ternyata setelah saya pahami lagi ternyata motor Vega R Kang Bro. Jadi bentuk dari luaran itu sama ya kayak Jupiter Z yang pertama 2006-2007. Ternyata basic mesin Vega R lawas. Nah di sini terlihat ya, tadi setelah saya membuka bagian rantai keteng, nah rantai ketengnya masih menggunakan model kayak Supra Grand ini. Rantai keteng pasti kita ganti karena riwayat motor ini pernah kekeringan oli. Dan yang utama lagi informasi ini dari konrutnya atau stang pistonnya Kang Bro. Di sini sudah terlihat ada goresan ya di bagian pin sehernya sini. Dan untuk bagian stangnya juga terjadi baret. Nah, terlihat ya ini ya. Ini ada baretan Kang Bro. Kemudian spelling ke kanan dan ke kiri juga lumayan lebar. Yang lebih penting lagi spelling maju depannya, maju mundurnya. Ini kalau kita rasa seperti ini terasa Kang Bro ada maju mundurnya. Dan kalau misalkan diketuk pasti timbul suara. Sebentar saya coba ketuk. Kedengeran ya. Oke, untuk analisanya seperti itu sementara Kang Bro. Jadi bagian yang perlu diganti piston beserta ring, kemudian proses coulter. Nah untuk bagian buringnya sendiri atau linernya, kalau kita naikkan kita coulter itu bisa Kang Bro masih, tapi lumayan tipis sudah ya. Semua tergantung nanti kemampuan dari pemilik motor. Dan tadi sudah sempat saya komunikasi, sudah ketemu, masih bingung karena saya tunjukkan kondisi mesin, terutama di bagian konrut, bagian piston sudah pasti ganti Kang Bro, dan yang lainnya itu terutama di bagian konrut ya, stang piston. Dan nanti biasanya untuk proses penggantian stang piston pasti beserta juga dengan lahar krukasnya kanan kiri. Dan untuk yang lainnya tambahan lagi ini untuk bagian pedal selah ya. Pedal selah, as selahnya ini sudah dilas mati. Nah ini juga ikut diganti seharusnya ini. Biar nggak repot kalau ada perbaikan ya. Kayak gini kan harus di grinder dulu. Kalau misal nanti jadi diganti ya kita langsung bisa potong saja dengan grinder biar proses pembongkarannya lebih cepat. Nah untuk selanjutnya keputusan dari owner atau pemilik motor juga masih bingung terkait dengan dana. Jadi untuk kelanjutan perbaikannya saya juga belum tahu akan dilanjutkan kapan, tapi untuk sementara video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.